Selamat pagi saudara-saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita menerima nats pembimbing tertulis di Mazmur 47 ayat 11 yang demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari bersama-sama kita sambut dengan pujian Dia nobatkanlah GKJ 226. Mari bersama-sama bertelut di hadirat Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa, saat kami menghampiri takhta-Mu yang kudus, maka kami segera sadar akan dosa-dosa kami, akan kelemahan kami, akan pelanggaran kami, akan pemberontakan kami. Tuhan, kami mengakui atas semua perilaku dalam hidup kami yang sering mengecewakan Engkau. Perilaku kami, baik dalam relasi kami dengan orang-orang dekat di sekitar kami, maupun juga ketika kami melakukan aktivitas dengan banyak orang, kami sering melukai sesama kami. Karena itu Tuhan, dengan ini kami memohon belas kasih-Mu, dengan ini kami memohon pengampunan-Mu, dengan ini kami menyesal
dan bertobat. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon karunia-Mu, kami mohon pengampunan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah penyesalan kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengharapkan belas kasih-Mu. Amin. Saudara, mari kita tandaskan lagi penyesalan kita dengan memohon Tuhan untuk menyatakan kemurahan-Nya dengan pujian Nyuwun Enggaling Manah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga di saat kita menyesal dengan sungguh, maka kemurahan-Nya dianugerahkan kepada kita dengan menyatakan pengampunan. Selain itu, firman Tuhan kali ini kita terima di Efesus 1 ayat 5 dan 6 sebagai berita anugerah untuk kita sekalian, yang demikian firman-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Jemaat menyambut anugerah Tuhan ini kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 92. Bapak, terima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama menyelenggarakan ibadah
dalam rangka menghayati kenaikan-Mu ke sorga. Sebagai alas di dalam ibadah kami ini, kami telah menyiapkan diri untuk menerima sabda-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bimbing dan sertai kami, baik yang menyampaikan maupun yang menerimanya. Biarlah sama-sama kami memperoleh berkat Tuhan. Maka ya Tuhan bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24, Lukas 24 di ayat 44 sampai 53. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Maka yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memberlakukannya, mewujudkannya dalam hidup sehari-hari kita. Selamat pagi saudara. Setiap ada sebuah perpisahan, maka biasanya menimbulkan kesedihan. Tetapi ada kesedihan yang sampai berlarut-larut, namun ada juga yang hanya sebentar saja bersedih, lalu segera berganti dengan sukacita dan harapan. Misalnya, saudara, ada seorang anak yang saya menggunakan bahasa yang agak kasar, minggat. Jadi pergi dengan tidak izin, apalagi marah. Maka itu adalah satu perpisahan yang menyedihkan. Tetapi saudara, ada juga yang lain. Meskipun ditinggal pergi, misalnya ketika sedang mengantarkan anaknya pergi ke luar kota, atau mungkin bahkan ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Maka bisa saja tetap sedih, tapi sebentar saja setelah itu bersukacita karena tahu dengan jelas dan pasti bahwa anaknya yang pergi itu sedang memperjuangkan kehidupan yang baik. Saudara, tentu masih ada banyak contoh-contoh lain yang berkaitan
dengan dua hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah khusus saat ini, ibadah di dalam kita menghayati kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, sesungguhnya juga merupakan sebuah perpisahan, yakni perpisahan antara para murid dengan Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur saudara-saudara, bahwa penginjil Lukas di dalam peristiwa perpisahan tersebut memberitakan adanya sukacita, bahkan dikatakan sangat bersukacita. Ayat 52 menyebutkan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di Lukas 24 ayat 44 sampai 53 ini sesungguhnya adalah bentuk pemberian mandat perutusan kepada para muridnya. Melalui mandat perutusan ini, Tuhan Yesus menegaskan setidaknya 3 hal. Yang pertama, di ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus menegaskan bahwa peristiwa yang terkait dengan dirinya mulai dari kelahirannya, semua pelayanannya, penderitaan, kematiannya, dan sampai kebangkitannya. Semua itu adalah realisasi atau perwujudan dari rencana kehendak Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dan semua itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus telah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan yang tertera di dalam kitab-kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, demikian juga di Mazmur-Mazmur. Saudara, yang kedua, di ayat 47 sampai dengan 48, Tuhan Yesus menegaskan di sana bahwa di dalam namanya, di dalam dirinya, maka kehidupan Yesus itu berisikan tentang berita, tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dan berita tentang pertobatan serta pengampunan dosa itu harus diteruskan. Meskipun Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama mereka di dunia ini. Dan itu bukan hanya diberitakan di Yerusalem atau di Israel saja, tetapi juga harus sampai ke seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas perutusan tersebut, Ia telah memperlengkapi para murid yang diutusnya itu dengan setidaknya 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan hendak mengirimkan yang dijanjikan oleh Bapanya, yaitu kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dengan ketentuan atau dengan syarat mereka itu, para murid tersebut, harus menantikannya dengan setia dan tekun, sehingga mereka harus tetap berada di kota Yerusalem sampai janji itu terwujud. Lalu yang kedua adalah memberkati mereka. Ketika Ia terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan berkat kepada para murid. Dan kemudian setelah itu, lama-kelamaan hilang dari pandangan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang justru dengan kenyataan seperti itu atau dengan penegasan seperti itu, yang menjadi pokok pergumulan kita bersama adalah bagaimana melaksanakan mandat perutusan tersebut dalam hidup kita. Terkait pergumulan ini, saudara, saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan pesan dari Injil Lukas ini mulai dari bagian yang terakhir. Dengan narasi kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara, Lukas menutup Injilnya secara singkat, yaitu
diberitakannya, saya ulang, diberikannya berkat kepada para murid oleh Tuhan Yesus pada saat ia naik ke surga tersebut. Nah, peristiwa kenaikan ini sebagai babak akhir dari seluruh peristiwa Yesus di dunia ini. Tetapi juga sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi para murid untuk melaksanakan fungsi perutusan yang sudah diterimanya tersebut. Saudara, hal tersebut nampak begitu jelas ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul yang merupakan buku kedua dari Lukas. Mengawali bukunya yang kedua ini, Lukas mereview atau mengulas ulang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan lebih panjang lebar. Dengan menambahkan keterangan bahwa semua orang yang menyaksikan peristiwa kenaikan atau terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, mereka terpana, tercengang, dan kemudian ditegur oleh dua orang malaikat. Kisah Rasul 1 ayat 1-11. Namun, saudara, selanjutnya Lukas menjelaskan bagaimana para murid memperlihatkan kesetiaan mereka dalam menuruti semua pesan Tuhan Yesus di ayat 12-14. Lalu melakukan konsolidasi dengan memilih Matias sebagai pengganti Yudas di ayat 15-26. Pada awal pasal 2, realisasi janji Tuhan Yesus itu digenapi dalam peristiwa kisah Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kemudian itu merupakan pernyataan atau realisasi dari janji tersebut. Saudara, kisah Petrus yang berkhotbah dengan berani dan berapi-api, lalu para murid yang tekun, sehati, dan saling peduli, dan sebagainya, adalah gambaran bahwa dampak dari perpisahan dengan Tuhan Yesus yang mereka alami dalam peristiwa kenaikan tersebut tidaklah membuat mereka terus dirundung kesedihan. Bahkan sebaliknya, mereka begitu gigih dan berani, serta militan dalam memperjuangkan hidup beriman mereka. Semua ini, saudara-saudara, merupakan penjelasan Lukas mengenai makna dari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Tuhan Yesus memastikan kepada kita semua akan hal-hal yang berikut. Yang pertama, semua rencana karya penyelamatan Allah bagi umat manusia sebagaimana janjinya yang tertera dalam kitab-kitab suci digenapi dan telah terwujud. Yang kedua, bahwa kita diberi mandat untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah bahwa untuk melaksanakan mandat perutusan tersebut, Tuhan Yesus telah menganugerahkan kekuasaan dari tempat tinggi yang kita di kemudian hari mengertinya sebagai turunnya Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah dianugerahkannya berkat kepada para murid. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan hal-hal di atas, maka kehidupan kita sekarang adalah kehidupan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan mandat perutusan Tuhan Yesus kepada para murid tersebut. Memang bukan hal yang mudah melaksanakan mandat perutusan ini. Tetapi kita telah dibekali dengan bekal sebagaimana telah diterima oleh para murid pertama dalam kisah yang kita baca saat ini. Sebagaimana halnya para murid awal atau gereja perdana yang menandai penerimaan mandat perutusan dari Tuhan Yesus itu
dengan hidup bersukacita, dengan hidup bersemangat, tekun, sehati dan saling peduli satu dengan yang lain, maka itu menjadi referensi kita. Tindakan mereka itu menjadi acuan bagi kita dalam mewujudkan mandat perutusan tersebut dalam hidup kita masing-masing. Di tengah-tengah situasi sulit dalam pandemi COVID-19 yang masih dirasakan ini, justru menjadi sebuah alasan dan peluang yang sangat baik untuk melaksanakan mandat perutusan tersebut. Oleh karena itu, pantang rasanya bagi kita untuk hanya mengeluhkan keadaan kita sekarang ini. Dan itu justru harus segera kita gantikan. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk terus membangun hidup bersama dengan tetap bersukacita, dengan tetap bersemangat, dengan tetap tekun dan setia, serta saling peduli di dalam menyikapi, di dalam mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara, hidup yang demikian inilah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Secara visual, kemuliaan Tuhan Yesus telah diperlihatkannya dalam peristiwa kenaikannya ke surga. Dan sebelumnya Tuhan Yesus telah memperagakan dalam seluruh kehidupannya di dunia ini. Mulai dari kelahirannya, karyanya, penderitaannya, kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah menyatakan, sudah mewujudkan perintah perutusan yang disampaikan kepada murid ketika itu dan yang hari ini kita terima. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menerima mandat perutusan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Mengakhiri dari pergumulan kita atas firman Tuhan ini, saya mengajak untuk memperhatikan ungkapan bijak yang demikian. Kepedulian kita hari ini akan memberikan perbedaan berarti pada masa yang akan datang. Bahkan hanya kecil saja dan mungkin dianggap sepele. Tetapi bisa besar dampaknya pada masa mendatang. Oleh karena itu selalulah menjadi orang-orang yang peduli, memilih jalan suci, penuh kemuliaan. Maka kamu akan menjalani kehidupan ini penuh kehormatan. Kehormatan sebagai seorang pejuang kehidupan di dalam hidup beriman. Saudaraku, biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita hayati saat ini, sungguh-sungguh kita rasakan sebagai bagian dari kemurahannya yang dinyatakan kepada kita, dan memberi kepercayaan kepada kita mandat perutusan yang ketika itu kita lakukan dengan baik, ketika itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu adalah tindakan dalam kemuliaan Tuhan yang menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan ini. Selamat menebarkan pengharapan berdasarkan kemuliaan Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, namun menyertai dan membimbing hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Jemaat kita bersama-sama hening sejenak.
Mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita menyatakan ikrar syahadat rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita sekalian untuk mengaturkan rasa syukur kita di hadirat Tuhan. Oleh karena itu mari kita terima firman Tuhan yang menjadi alas di dalam kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan. Akan saya bacakan firman Tuhan di surat Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat kekasih, dengan diiringi pujian KPJ 167 kita aturkan persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah khusus menghayati kenaikan-Mu ke surga ini, kami telah bersama-sama merasakan kehadiran-Mu ketika Engkau menyapa kami semua melalui sabda yang telah kami terima dan pergumulkan bersama. Biarlah Engkau terus beranugerah untuk kami sekalian, sehingga sabda-Mu itu terus hidup dalam kehidupan kami dan mewarnai kehidupan kami sebagai perwujudan dari mandat yang kami laksanakan, mandat perutusan yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang harus kami jalani, kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini perkenankan kami kembali mengingat pergumulan hidup bersama kami, bahwa kami semua bersama dengan warga bangsa di dunia ini masih bersama-sama menghadapi suasana COVID-19. Tapi kami sungguh bersyukur karena kami merasakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, secara berangsur-angsur pemulihan telah terjadi.
Kami yakin Tuhan akan terus menolong kami, sehingga COVID-19 akan segera kami lewati, lalu kami melanjutkan hidup sehari-hari dengan baik, menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar, dan kami merasakan akan penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara langsung oleh suasana COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong saudara kami yang kesulitan ekonomi, saudara kami yang sakit sehingga dalam situasi seperti ini pelayanannya menjadi berkurang. Tetapi Tuhan, kami mohon kekuatan dari-Mu supaya mereka semua tetap bersemangat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Di masa-masa suasana sulit seperti ini, mereka harus belajar secara mandiri. Ada statement yang menyatakan bahwa di dalam suasana seperti ini, anak-anak sekolah cenderung malas belajar. Tetapi saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya mereka Tuhan anugerahi semangat untuk melaksanakan tugas belajarnya itu, karena dengan itu mereka mempersiapkan masa depannya yang baik. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena bangsa kami melalui pemerintah baik pusat daerah, mereka terus giat untuk mengupayakan perlawanan penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong mereka semua bersama dengan para pejuang-pejuang pelayanan COVID-19 ini, para dokter, para perawat, para medis, relawan, dan semua pihak. Kiranya Tuhan berkati, agar semua itu menjadi gerakan bersama, menjadi kesatuan kami, menjadi kesehatian kami, menyikapi keadaan ini, sehingga oleh pertolongan-Mu kami segera melewatkan keadaan ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, kami ingin menyerahkan persembahan kami. Tuhan sucikan agar lewat persembahan ini, oleh berkat-Mu dapat menopang seluruh pelayanan yang kami lakukan sebagai gereja-Mu. Bahkan meski dalam suasana seperti ini, tugas perutusan kami tidak akan berhenti, akan terus kami perjuangkan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu, bimbing terus kami, sertai terus kami, berkati terus kami, supaya kami dapat meneruskan tugas perutusan yang adalah panggilan-Mu, mandat-Mu ini dalam kehidupan bersama kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Semuanya ini Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu dengan percaya atas Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dengan didahului memuji Tuhan neng wismane Romo. Neng wismane Romo kumpangin banyu, neng wismane Sang Romo. Papan rindumu, neng
Marilah bersama-sama kita undur dari suasana ibadah ini untuk melanjutkan hidup sehari-hari dengan melaksanakan mandat perutusan dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.